karakter seseorang, kita menghakimi orang itu tidak berpikiran tulus dan baik. Makanya ada pepatah bahasa Inggris ya, yang saya terjemahkan aja ya, nggak boleh pakai bahasa Inggrisnya. Jadi jangan menghakimi isi buku dari sampulnya. Jadi jangan gara-gara Mas Dhani misalnya ngomongnya seperti itu, ceplas-ceplos saja. Karena memang orang Jawa Timur seperti itu, sama kayak orang Medan kayak saya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu mewakili isi hati dan karakternya. Enggak. Saya aja yang baru dekat sama Mas Dhani dalam waktu beberapa bulan ini, saya tahu bahwa isi hati Mas Dhani itu baik, orang baik, setia kawan. Ngomongnya memang begitu. Jadi jangan dong kita langsung menilai gara-gara Mas Dhani cara dia memperjuangkan hak-hak komposer itu dengan stylenya dia, terus kita curiga. Jangan seperti itu. Jadi jangan memilih itu, saya suka caranya ini, gak suka cara. Jadi maksud saya itu, kita lihat substansinya bahwa ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama. Saya kira cukup sekian ya, pertanyaannya cuma satu tapi jawabannya 2000 nih. Mohon maaf ya. Kalau ini jawaban saya buat Fesmi dan Papri. Selama ini ente kemana aja 10 tahun gak pernah mikirin hak ekonomi para pencipta, sekarang mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, siapa saja yang di Papri dan Fesmi, ente kemana 10 tahun pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. Sekarang jangan sok-sok asal nyablak, asal nguap, asal bacot ya. Itu cara Ahmad Dhani gitu. Saya mau tambahkan sedikit ya, karena di luar sana banyak pertanyaan kepada saya dan Aksi, kenapa yang digugat Aribias kok Agnes bukan IO? Itu kan pertanyaan yang mendasar dari mereka semua. Ini saya jawab sekarang. Kenapa? Karena saya lihat tayangan video pertama kali Agnes nyanyi di HWG itu, Agnes yang nyanyi, bukan IO yang nyanyi. Itu satu. Yang nyanyi lagu Bilang Saja itu Agnes. Dan yang kedua, ketika saya tanya ke HWG, ini song listnya yang nentuin Agnes nyanyi Bilang Saja siapa? Oh bukan saya, kata HWG. Itu Agnes sendiri yang memilih lagu itu. Jadi niat untuk memilih dan menyanyikan lagu itu ada di Agnes, bukan di HWG. Terus yang ketiga, kontrak itu. Kontrak yang akhirnya baru muncul di kasasi itu kan. Dan itu juga tidak membuktikan bahwa ada izin Agnes membawakan lagu saya di pertunjukan komersial di tingkat tempat itu, tidak membuktikan ada izin juga di kontrak itu. Jadi itu sebabnya saya dan Bang Minola, kuasa hukum saya, menggugat Agnes. Dan di pengadilan pun kita tidak membiarkan HWG sendiri, maksudnya tidak ikut, kita masukkan sebagai turut tergugat. Jadi kalaupun di situ memang Agnes merasa HWG yang harusnya izin, ya silakan, komunikasilah mereka gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Dan akhirnya pengadilan pun melihat itu sebagai fakta hukum. Gitu. Akhirnya terjadi sampai keputusan pengadilan yang kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, sebenarnya kita hari ini agendanya adalah jam 8.30 pagi itu Aksi diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk mengajukan draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Harusnya tadi 8.30, dan setelah 8.30 selesai kita ketemu dengan Badan Keahlian DPR. Lalu pukul 10-nya kita sebenarnya one stop interview dengan teman-teman media. Tapi karena hari ini terjadi ada situasi yang kurang kondusif di DPR, akhirnya akan di reschedule kemungkinan minggu depan. Karena kita sudah terburu undang media, semua teman-teman media, makanya sekarang sekalian aja, karena kemarin baru saja kita melihat ada preskon dari kawan-kawan musisi penyanyi yang tergabung dalam visi. Mereka melakukan preskon juga. Oleh karena itu di sini kita juga ingin menyampaikan apa yang menjadi counter dari kawan-kawan visi atau kawan-kawan penyanyi yang membuat alasan mereka kenapa mereka menggugat ke MK. Nah, kalau
kawan-kawan media punya pertanyaan tentang alasan apa teman-teman visi itu menggugat ke MK, silahkan tanyakan ke kami. Tapi pada intinya kami di sini mau menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan sama Bang Minola ini, kami bermurni dari kawan-kawan pencipta lagu yang terzolimi selama 10 tahun. Jadi kenapa kami sekarang ada di belakang Ari Bias sebagai penggugat Agnes Mo dalam kasus pelanggaran hak cipta bilang saja, adalah karena kita tahu bahwa bukan hanya Ari Bias saja sebenarnya yang bermasalah. Cuman Ari Bias yang memiliki keberanian untuk menggugat. Tapi kita aksi ini punya suara yang dititipkan dari kawan-kawan pencipta lagu yang di sana di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, menitipkan suaranya kepada kami. Pencipta lagu rohani, pencipta lagu daerah, pencipta lagu tradisional, pencipta lagu dangdut, semua menitipkan suaranya. Walaupun mereka tidak bisa datang atau tidak bisa bergabung dengan aksi karena kondisi, waktu, dan tempat. Tapi inilah suara dari kawan-kawan pencipta lagu yang saat ini kami ingin suarakan dan kami ingin tetapkan menjadi sebuah kekuatan bersama dari kawan-kawan pencipta lagu yang selama 10 tahun ini terjolimi. Saya dan Ahmad Dhani ini sebenarnya bisa saja sih, ibaratnya seperti apa yang disampaikan sama Ariel kemarin ya, kalau nggak salah itu dia bilang bahwa boleh membawakan lagu tanpa izin. Mungkin kita bisa ya Mas Dhani ya. Mungkin bisa saja kita membolehkan penyanyi tanpa izin, nggak masalah. Katakanlah saya dan Ahmad Dhani performer, Mas Ahmad Dhani di Dewa, saya di Padi. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Kehidupan para pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, yang bukan performer seperti kami. Yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya hanya pada membuat lagu. Sudah. Itu caranya Piyu ngomong, kalau cara saya begini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa suara kawan-kawan cipta lagu yang seperti yang tidak mendapatkan keberuntungan sama seperti yang kami ada di sini, itu kenapa salah kalau kami memperjuangkan itu? Kenapa salah kalau kami berisik, kalau kata orang-orang? Kenapa salah kalau Salah kami... dong, menurut mereka salah. Kalau kita perjuangkan dan kita menang, mereka kalau nyanyi lagu pencipta harus bayar jadinya. Itu salah menurut mereka. Jadi salah menurut mereka itu karena kita memperjuangkan hak kita. Itu salah menurut mereka, hak pencipta lagu. Jadi kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pasal pun yang melewati tidak ada satu pelanggaran pun yang melewati pasal-pasal yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Seperti contohnya izin itu sudah pasti disebutkan di pasal 9. Lisensi itu sudah pasti ada di Undang-Undang Hak Cipta. Semuanya tadi sudah disampaikan sama Bang Minola. Kalau kita bicara pasal per pasal, pasti kita nanti beritanya kurang menarik ya, Mas Rani ya. Jadi kita langsung saja mengatur hati nurani bahwa pencipta lagu tersolimi dan kita hari ini kita tetap berjuang untuk para pencipta lagu. Demikian dari saya, terima kasih. Oh iya, belum. Apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Adi dari detik.com. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya minggu depan bakal nyampein draft revisi undang-undang hak cipta. Mungkin
poin-poin krusial dibahas nanti akan apa aja. Terus nanti juga kan aksi salah satu ngedorong untuk direct lisensi. Nah, nanti apakah dalam revisi undang-undang hak cipta yang akan diajukan akan melewati LMKN gitu? Misalnya LMKN sudah tidak dilibatkan kembali gitu, seperti itu. Terima kasih. Jadi menjelaskannya ini mesti komprehensif ini. Saya coba itu Johnny tolong apa? Itu bukan kertasnya. Ada spidolnya nggak John? Tadi kan aku udah nanya dari tadi John. Tadi minta udah Bon. Minta apa? Jangan banyak alasan kamu. Ada spidol, oke. Di sini aja, di sini. Apa di situ ya? Majuin dikit ya, majuin dikit. Majuin dikit ya, biar. Jadi kita ini sekarang supaya video ini nanti ditonton sama penyanyi-penyanyi yang kurang gaul itu. Tuh. Mana spidolnya? Oke. Jadi begini. Awal mulanya semua itu namanya artis ya. Musisi lah ya, musisi itu ada penyanyi ya, ada pemain band. Iya, ini dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi. Mereka pengen rekaman kan? Oke, mereka rekaman. Sini rekaman ya. Mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya. Label itu bisa ada di sini, ada Aquarius, contohnya ya. Aquarius yang dulu nih, ya kan, Musika, Trinity, Sony, ya, musik, udah dan lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya mechanical. Sebentar. Ya udah nggak apa salah, harusnya apa mechanical rights. Mechanical rights. Nah, ini untuk komposer. Nah, ketika musisi ini rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD. Dulu ya, kaset 90-an sampai 2000, ini tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an. 2000-an. Kaset, CD, ya kan 2000-an nih. 97 juga ada sih. Pokoknya sekitar gini lah CD. CD compact disc terus lagi digital ya. Digital. Nah, digital. Dalam ini namanya platform ya. Ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini mereka yang di sini dapetnya di mana? Namanya apa? Denny Casmala. Tuh, Denny aja lupa apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Nah, sound recording kurang nggak apa deh. Rights. Nah, ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah, ini Agnes dapatnya di sini. Ari Bias dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya, 9% jumlahnya di sini ya. Ini kejadian sebelum
2014. Nah, ini adalah masa-masa di mana situasinya berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986. Berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 2014. Iya. Hah? 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Ketika dia berumur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights. Ya. Performing rights, live performing rights ya. Ya. Dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer. Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Nah, pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9 berdasarkan pasal 9 harus ada izin. Nah, ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot bahwa harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan Badai? Wartawan ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang belum absen dulu yuk. Jangan pipis dulu ya, jangan. Kalau mau izin ke belakang nanti. Ya. Kita kenal dulu ada label. Label ya. Yang tadi kita sudah sebutin siapa aja labelnya ya. Mereka menjualnya dulu kemana? Ke toko kaset, toko CD. Toko kaset dan toko CD. Nah, ada yang namanya Distara dan lain-lain dulu. Sebelum ada DSP. Sebelum ini fisik namanya. Fisik. Ini jadi label jualan fisik. Ini ke tokonya kaset. Ini mereka mendapatkan 28 sampai 30% dari harga yang tertera. Ini tadi agak lupa tadi. Ya, komposer kan 9%. Sound recording rights itu bervariasi antara 6 sampai 15%. Tergantung deal. Kalau Dewa 19 gede persennya, cuma nggak saya sebutin aja. Takut dia marah. Ulangi lagi ya, label Aquarius, Sony, Trinity, Musika, mereka menjual fisik. Yaitu fisik itu adalah CD atau kaset. Ini namanya sebut fisik. Lalu label juga jualan yang namanya DSP, digital streaming platform. Nah, jualnya kemana? Macam-macam. Ya, platform apa aja? Langit Musik, ya kan, Spotify, Apple, Langit Musik, ya kan, Langit Musik, YouTube. Ini namanya pokoknya yang digital itu kesini semua. Nah, ini semua itu kita sebut hak ekonomi yang bisa dimonetize.
Nah, ini penting ini di sini, sampai sini penting. Ya. Waktu tahun 90-an, ternyata hak ekonomi ini berkembang, tidak hanya CD, tidak hanya kaset. Tapi ternyata ada karaoke. Ternyata ada restoran-restoran atau kafe atau hotel, mall, bahkan televisi swasta, bahkan radio yang mengumandangkan lagu-lagu daripada musisi dan penyanyi, atau musisi penyanyi yang tergabung dalam band atau penyanyi sendiri. Lalu label-label ini bingung gimana caranya untuk mengkoleksi hak ekonomi di seluruh Indonesia, mengkolek penyanyi band cafe yang nyanyi lagu-lagu Dewa, nyanyi lagu-lagu Padi, nyanyi lagu-lagu Chris Patih, seluruh Indonesia, mengkolek karaoke-karaoke yang memanfaatkan master atau lagu-lagu daripada band Dewa 19, Padi, Chris Patih, The Groove, lagu-lagunya Denny Jasmala ini, izinkanlah, itu kan semua karaoke setiap malam nyanyi. Judulnya apa namanya? Berharap tak berpisah. Gimana caranya? Bingung LMK ini, nggak bisa. Mereka akhirnya membentuk sebuah wadah namanya LMK. Dulu yang pertama itu KCI, lalu ada WAMI. Jadi kesimpulannya apa? Label membentuk lembaga untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Ini adalah domain daripada LMK. Domain, bahasa Indonesianya apa domain itu? Ruang lingkup. Kalau Giring waktu itu ngomong apa dia? Domisili. Ya. Sesama PSI kok gini sih lu? Oh iya, sesama PSI. Harusnya ngomongnya domain. Nah, jadi domainnya LMK ini adalah mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Sekarang saya tanya, apakah konser musik, saya tanya sama wartawan, konser musik penyanyi atau band ya sangat terkenal, nah ini bisa dimonetize apa enggak pertanyaannya? Susah atau tidak dimonetize? Karena saya tadi lupa bawa, saya punya foto Dewa 19 dari 2024 sampai sekarang. Itu ada hampir 400 foto. Itu menurut saya mungkin ya sekitar segitulah. Kalau artis atau penyanyi band yang sangat terkenal, kira-kira per tahun tuh ya 100 lah konsernya. Nggak sulit kan sebenarnya kan. Artinya apa? Artinya LMK WAMI ini bukan, konser musik itu artinya bukan ranah daripada KCI dan WAMI sebenarnya. Jadi kalau Ariel, karena dia salah pergaulan, dia ngomongnya belum ada aturan dari pemerintah. Benar nggak? Dia kan ngomong gitu kan? Saya dengar sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika Noah bertransaksi dengan IO, itu ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada dong. Itu yang disebut kesepakatan para pihak. Misalnya saya punya mobil, gitu ya. Saya mau jual ke orang.
Ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada. Kalau mau setuju laku mobil saya bekas nih, saya jual 100 juta. Kalau mau ya beli, kalau nggak ya nggak, udah selesai. Atau kalau rumah mungkin yang tinggal notaris aja pakai gitu. Jadi sebenarnya sama. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya Undang-Undang Hak Cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas, saya masukkan IG hari ini, bahwa perjanjian khusus, perjanjian lain itu bisa dilakukan oleh pencipta dan pengarang lagu. Tidak perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah udah capek ngurusin banyak hal gitu. Jadi Ariel dan kawan-kawan jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi, nggak perlu. Iya, cukup deal sendiri aja. Caranya deal ya belajar sama emak-emak lah. Emak kan pinter nawar tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yes.